Sambil menunggu, kami sampaikan bahwa materi selanjutnya adalah materi mengenai tanggap darurat dan sistem perlindungan kebakaran yang akan disampaikan oleh Pak Slamet Rianto SPD MSI. Mungkin sambil menunggu sebentar, juga sambil menunggu peserta yang sedang sholat. Monggo Pak Slamet dipersilahkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih, kita mulai saja materi tentang perencanaan tanggap darurat dan sistem perlindungan kebakaran. Waktu yang diberikan adalah 1 jam. Mungkin materi yang akan disampaikan oleh Pak Slamet sekitar 30 menit, 45 menit. Okay. Baik, kita mulai saja karena tadi kurikulum vitae beliau sudah disampaikan dalam materi sebelumnya. Kita langsung memulai materi ini. Kepada pemateri dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rina. Masih semangat nggih? Tapi kok banyak yang hilang. Sholat, sholat. Pak. Iya, iya. Ada yang nyolati, ada yang, nah itu kita ada yang doakan ya. Baik, materi pada sesi ini adalah tentang kebakaran jenggot. Kita coba untuk menggali terkait dengan preventif bagaimana kesiapsiagaan kita di laboratorium ataupun di tempat kerja manapun ya, bagaimana kesiapsiagaan kita terkait dengan jikalau mudah-mudahan memang nggak pernah dan jangan terjadi ya kejadian bahaya. Tapi kalaupun terjadi, kita sudah insya Allah minimal ada di mindset di kepala kita bagaimana apa yang harus dilakukan. Itu akan lebih insya Allah lebih selamat ya, kembali lagi ke selamat. Baik, next. Ya, kebakaran harus diwaspadai pasti, itu kan termasuk bahaya atau ancaman ya, termasuk ancaman yang harus setiap saat kita waspadai dengan sebuah sistem yang preventif, pencegahan dan penanggulangan, sekaligus dalam hal ini adalah kaitan dengan kita adalah SDM. Ini sangat, saya kira sepakat ya Bapak Ibu, kita SDPM yang siap terhadap kondisi bencana itu akan lebih bisa memberikan survive manakala kita sudah siap dari awal. Next. Ya, bicara kebakaran ya, dampak dari sebuah bahaya kebakaran itu ada beberapa, sebenarnya banyak kita klasifikasi atau kita kelompokkan menjadi 4, yakni terkait dengan life safety terhadap jiwa ya, nyawa dari
manusia, kemudian lingkungan sekitar ya, kemudian kaitannya dengan property safety, harta, karena kalau sudah terjadi kebakaran maka nyawa, harta, properti apa yang kita punya, aset apapun yang kita punya akan hilang dengan seketika. Kemudian terkait dengan safety environmental ya, lingkungan, dampak terhadap lingkungan, asap ya minimal, kemudian flora dan fauna, makhluk hidup selain kita juga akan menjadi bagian yang terkena imbas dari sebuah bencana kebakaran. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan industrial safety. Ini menyangkut dengan hajat pekerjaan, barangkali setelah terjadi kebakaran sebuah industri, pabrik, barangkali ada kebangkrutan dan sebagainya, sehingga ada pengurangan karyawan ya, sehingga itu menjadi bahaya tersendiri, yaitu secara finansial merugikan insan manusia. Ya, lanjut. Ya, produk kebakaran ada produknya. Bahasanya kok produk ini kayak apa ya? Ya istilah itu ya. Jadi kita klasifikasi ada dua, thermal dan non thermal. Thermal dalam ini ada panas, ya, suhu itu sendiri ya, panas, kemudian nyulutnya api itu. Kemudian yang non thermal adalah berupa asap dan gas ya, yang ditimbulkan dari sebuah proses pembakaran. Next. Nah, bahaya akibat produk kebakaran ya, temperatur penyulutan dan kalor atas atau panas pembakaran ya. Temperatur suhu otomatis meningkat. Yang normalnya kalau di Malang itu suhu ya lumayan bisa 27, 28. Kalau mungkin ke Batu agak dingin lagi barangkali bisa 25 atau bahkan kurang dari itu. Bisa berapa, Mbak Ari? 18 loh. Nah, besok yang ikut bawa jaket yang tebel ya. Panitia menyediakan jaket nggak besok? Oh, jaketnya peserta jaketnya ketinggalan katanya. Jaket virtual. Jaket virtual. Wah, ini ada temuan baru ini, jaket virtual ini. Ya, kemudian suhu tinggi kebakaran ya, suhu tinggi kebakaran. Selain apa namanya? Tadi penyulut apinya itu ya, kemudian suhunya, kemudian yang ketiga adalah bahaya asap kebakaran. Asapnya pun sendiri bisa berdampak. Jadi tidak hanya bicara kebakaran itu api yang menyulut itu menyala-nyala itu aja, tapi asapnya pun kalau memang itu dalam jumlah yang besar itu juga masalah ya. Masih ingat kemarin yang tragedi Kanjuruhan itu kan berangkat dari asap ya. Ya, kemudian gangguan jarak pandang. Ya, ini kaitannya dengan evakuasi. Kalau manakala sudah terhalang oleh asap, tentu kita akan menjadi kesulitan atau menjadi penghalang terhadap laju kita dalam evakuasi. Kemudian kemungkinan gas-gas beracun yang ditimbulkan dari produk yang ditimbulkan dari proses pembakaran, manakala itu produk yang terbakar itu bahan-bahan beracun, justru tambah akumulasi dari sebuah ancaman bahaya yang berlipat-lipat ya. Kemudian yang keenam adalah perjalanan ke tempat lain. Nah, ini tentu biasanya api kan mencari ketika tidak ada kompatibel, dia akan mencari mencar kemana-mana. Nah, itu akan membuat kerugian yang lebih parah lagi. Ya, ini ada 72% korban kebakaran di Amerika itu akibat asap. Jadi asapnya saja. Next. Ya, seperti ini loh. Ya. Kalau sudah seperti ini kan orang dengan kondisi mungkin sudah terlatih pun mungkin ada kegrogian ya semacam itu. Apalagi orang awam yang tidak tahu sama sekali. Tapi kita bicara di sini adalah SDM yang menghuni sebuah gedung yang di dalamnya terjadi kebakaran. Nah, itu bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan. Next. Ya. Jika bicara gedung sekarang mulai
jarang kita jumpai, terutama di kota-kota besar ya, seperti di Malang saja sudah kita jumpai gedung itu sudah banyak yang bertingkat ya. Mungkin di Jakarta seperti Pak Adi ya, itu sudah tingkat berapa itu Pak? Di UIN berapa gedungnya tingkatnya Pak? 6 atau 7? Ya sudah buat 6 aja atau 7 aja tidak apa-apa Pak. Enggak, saya enggak gitu. Ya itu, artinya apa? Kemungkinan dengan semakin tinggi gedung, tentu akan peluang untuk kita menyelamatkan diri, itu butuh kemandirian ya, proteksi kemandirian yang luar super ya, dari SDM-nya maupun dari nanti kita bicara kaitannya dengan ya SDM, kemudian proteksi yang sifatnya pasif, aktif, dan manajemennya. Kemudian pemakaian bahan lapis penutup ya, biasanya kalau gedung itu kan ke atas gitu biasanya kanan kirinya kan jarang dibuat semacam kayak kanopi, terus atasnya yang paling atas itu jenis bahannya apa, itu sangat berpengaruh terhadap jika terjadi kebakaran, menjalarnya atau lebih parahnya itu tergantung dari bahan yang bahan bangunan. Mungkin kalau kita di rumah, mungkin saya kira bangun rumah ya, saya nggak kepikiran gitu ya, pokoknya ada dana berapa, cukupnya untuk baja ringan ya baja ringan gitu, atau cukupnya untuk kayu ya kayu misalkan, seperti itu. Tapi kalau sebuah pendirian sebuah bangunan itu ternyata ada aturannya yang diantaranya adalah mempertimbangkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Kemudian saf-saf vertikal yang jika memungkinkan misalkan di lantai 3 terjadi kebakaran tidak sampai ke lantai 4 gitu. Sehingga ada perlu namanya itu kanopi. Kanopi ternyata ada fungsinya. Jadi api itu tidak sampai naik ke atas, jadi ditahan oleh kanopi. Tapi terlihat dulu kanopinya bahannya dari apa dulu. Bahannya dari kayu ya sama saja. Bahannya tentu dari baja ya yang tahan terhadap api. Dan baja pun nanti ada kategori yang berlapis yang bisa menahan laju api untuk naik lebih tinggi lagi. Problema evakuasi penghuni. Nah, ini menjadi permasalahan klasik manakala di para penghuninya itu nanti kita klasifikasi lagi dari tingkat usia, gender, kemudian ya rata-rata itu usia sama gender ya. Kemudian mungkin pengetahuan terkait dengan kesiapsiagaan itu juga berpengaruh terhadap proses evakuasi. Kemudian penerapan kompartementasi, yaitu tadi saya sampaikan bagaimana bahan bangunan ini misalkan terjadi di sub yang keberapa tidak menjalar ke sub yang lainnya, itu ada namanya proses pembangunan dengan kompartementasi. Kalau di perumahan itu biasanya ada kayak sekat tembok setebal kurang lebih 50 cm, 30 sampai 50 cm. Kalau perumahan ini rata-rata di perumahan apa di kampung Bu tinggalnya? Di perumahan ya, BTN ya, pegawai negeri rata-rata suka di BTN ya. Yaitu rata-rata antara rumah satu dengan rumah lain itu biasanya ada sekat tembok yang dilebihkan gitu. Itu namanya ini proses kompartementasi. Evakuasi penghuni bila ada kebakaran. Saya kira sama tadi ya. Kemudian aksesibilitas terkait dengan akses bagaimana penolong ya, pemadam damkar itu mempunyai akses untuk membantu proses pemadaman. Itu yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembangunan. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya gedungnya masuk ke dalam gang-gang itu yang biasanya permasalahannya, maka biasanya ada kayak ini salatop itu yang untuk menjangkau pada lantai keberapa itu tanpa harus melewati bangunan-bangunan di sekitarnya. Kemudian perilaku penghuni. Kalau perilaku penghuni ini kebiasaan merokok misalkan, yang oke lah merokok ya tidak ada yang melarang silakan merokok, tapi bagaimana dengan ininya, sisanya puntungnya ini kadang-kadang kan ini ya masalah terhadap keselamatan orang lain. Next. Nah ini yang saya maksud ya, ini ada uji bagaimana bahan dengan mudah terbakar, karakteristiknya mudah terbakar dengan bahan yang
tahan terhadap api ya, yaitu dengan dari baja yang dilapis oleh gipsum dan vermiculit. Vermiculit ini bangsa kalau ini ya bahan kayak kompos sisa-sisa dari itu, tapi dipres untuk membuat sebuah produk seperti kayak meja dan sebagainya itu, tapi dari jenisnya dari bahan-bahan kompos. Next. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan sarana jalan keluar dan persyaratannya. Ini terkait dengan desain daripada bangunan yang kita tinggali. Loh Pak, itu kan bukan urusan kita Pak ya, itu kan masuk gedung ini ya minimal kita tahulah artinya gedung yang ideal terhadap bencana kebakaran itu seperti apa. Jadi nanti kita pulang itu bisa mengkritisi, oh ternyata gedung saya di kantor ini nggak sesuai misalkan. Kita bisa ngomong ke, barangkali nanti kita jadi tim perencanaan pembangunan, dilibatkan, nanti bisa ngomong. Minimal ada 2 exit per lantai, ini bicara gedung bertingkat tadi itu. Jadi tidak boleh hanya 1 exit saja. Minimal itu boleh lebih, karena ini terkait juga dengan populasi orang di dalamnya, penghuninya. Semakin banyak tentu tidak cukup hanya 2, bahkan lebih. Itu batas minimal 2. Kemudian jarak antara 2 exit adalah lebih dari setengah jarak diagonal. Ya dihitung aja dari ukurannya antar 2 exit itu berapa, kemudian diagonalnya berapa. Itu nanti ketemu berapa pintu antar exit. Di sini mungkin maksudnya eskalator yang kita gunakan. Tapi yang jelas nanti kalau pas proses terjadi kebakaran kita dilarang menggunakan lift ya. Kemudian ini jarak tempuh 30 meter tanpa sprinkler ya, dan 45 meter dengan sprinkler. Sprinkler tahu Bu ya. Jadi di gedung-gedung itu di pian di langit-langit itu ada semacam kayak, nah itu nanti kalau kondisi detektornya membaca, nanti gedung itu ada detektor terhadap suhu. Ketika suhunya sudah terbaca oleh sensor detektor, maka dia akan bunyi, sensornya bunyi, tweet dan sebagainya. Kemudian sprinklernya itu akan memercikan air. Nah itu kalau dengan sprinkler jaraknya adalah bisa 45, tapi kalau tanpa sprinkler 30 meter. Kemudian pintu kebakaran membuka keluar. Jadi pintu ini ke dalam ya ini ya, mestinya pintunya keluar, bukanya keluar bukan ke dalam. Pintu kebakaran harus tahan api. Oh. Jadi bahannya nanti kalau memang ada kualifikasi terhadap bahan ya, terhadap bangunan itu nanti bisa dilihat. Jadi ini betul-betul bahan api, tahan api apa enggak, nanti bisa dilihat. Kemudian exit harus ke arah halaman luar. Ya, sekali lagi exit harus bukanya keluar tapi bukan ke dalam. Tangga kebakaran harus gimana maksudnya ini? Tangga itu ini ada semacam tangga kebakaran ya, yang di luar tangga yang kita ya itu menerus keluar gitu ya, arah keluar. Ya. Kemudian helipad bukan sarana evakuasi. Kalau gedung pencakar langit sampai tinggi biasanya di atas ada untuk helipad ya. Itu bukan untuk evakuasi. Next. Nah, ini respon manusia terhadap temperatur. Ini kaitannya pengetahuan ini terkait dengan bagaimana waktu yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan makhluk hidup, dalam ini manusia yang menghuni gedung itu. Bicara suhu ideal kita ya itu sekitar ya tadi 25 ya, di bawah 35 derajat ya, itu nyaman. Kemudian suhu 65 kita masih dapat ditoleransi selama kurang lebih 1 jam. Nah, kita butuh waktu 1 jam untuk bertahan pada suhu 65 derajat. 65 derajat sudah panas loh Bu. 40 kalau di Arab Saudi itu kalau pas panas-panasnya 39 40 itu sudah
panas, ini 65. Kita bisa bertahan, manusia normal itu 65 derajat itu bertahan 1 jam. Tapi itu masih lihat kelembapan, pakaian dan aktivitas yang kita jalani, masih dipengaruhi oleh itu. Kemudian kaitannya dengan ketika suhunya dinaikkan lagi sampai batas ini mendekati 200 derajat ya, maka akan fatal berupa kekeringan. Jadi kita sudah kering, sudah tidak ada air di dalam tubuh kita, sudah kayak mumi itu, sudah kayak rempeyek itu ya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan toleransi waktu yang seberapa cepat kita harus mengevakuasi dengan adanya bencana kebakaran ini. Itu dipengaruhi oleh ini ya. Ini sudah dari berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini juga kaitannya dengan gas yang kita hirup ya. Oksigen kalau kita kebutuhan normal insya Allah aman ya, tapi kalau kita oksigennya kapasitasnya cuma 10%, itu sudah timbul pusing-pusing nunggu remun nggak cair. Nah itu lebih pusing itu Bu, itu kalau pusingnya kan bisa sudah cair, alhamdulillah. Kemudian 7, kurangi lagi oksigennya menjadi 7%, wis kelenger. Nggak tahu kelenger itu kalau di luar Jawa apa istilah kelenger sama Bu? Apa Bu? Nggak tahu ya. Kelenger itu ya kayak semaput itulah, pingsan. Oksigennya tinggal 5%, konsentrasi minum untuk dapat hidup. Nah ini harus fokus ngombe sing akeh supaya enggak dehidrasi. Nah ini kematian ketika konsentrasi oksigennya hanya 2-3% di dalam ruangan itu. Nah, kaitan dengan karbon dioksida 2% ya, pernafasan 3% lebih cepat. Kesengal-sengal ya, ngos-ngosan. Kita bernafas sudah ngos-ngosan itu dengan karbon dioksida 2%. Kalau 4% mulai mual-mual ya. Kemudian 4-5% pernafasan cepat sekali dan seterusnya ya, sampai proses CO2 lebih dari 25%, maka pernafasan berkurang, tekanan darah turun dan kita akan mati suri ya, kematian setelah beberapa saat. Itu jadi kadar CO2 25-30%. Itu juga ada detektor yang akan membaca kadar CO2 di dalam ruangan, itu bisa. Jadi kalau sudah terbaca segitu, maka akan bisa dibayangkan ketika detektornya sudah membaca kadar CO2 di dalam ruangan itu 25-30%, bisa dibayangkan penghuni yang masih tersisa di dalamnya gitu. Artinya seperti itu. Kemudian kalau karbon monoksida, nah itu lebih kecil lagi, itu sudah mematikan, tidak butuh gede-gede untuk bisa mati. Next. Nah ini tuntutan dalam total fire safety. Jadi bagaimana kita bisa eksis untuk membuat sebuah langkah supaya survive ketika terjadi bencana kebakaran. Yang pertama adalah sistem aktif, yang kedua sistem pasif, dan yang ketiga adalah safety management. Jadi bagaimana sistem manajemen yang ada di dalam gedung tersebut. Next. Ya, sistem proteksi aktif, ya, sistem deteksi dan alarm kebakaran. Ya, itu harus gedung bertingkat atau gedung punya instansi yang terutama gedung bertingkat di sini ya, itu harus mempunyai sistem deteksi terhadap dan alarm kebakaran yang nanti nyambung dengan sistem air, dehidrasi air, hidran, kemudian sprinkler dan sistem-sistem yang lain yang terkait terhadap proses keaktifan di dalam menghapus laju daripada api. Kemudian sistem pemadam basis air ya, sistem pemadam air otomatis. Nah, itu semua akan terkait dengan deteksi alarm tadi itu. Terus kemudian APAR. Nah, ini ya, paling kompetensi kita paling di APAR ini. Yang harus Bapak Ibu bisa
mengeksekusi dengan APAR dengan kategori kebakaran yang tidak besar ya, mungkin masih lingkupnya masih kecil di dalam lab gitu, misalkan kita bisa menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Kemudian sistem pemadam setipe dengan APAR tapi dari gas bahan kimia, halon ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk perangkat pendukung sistem aktif itu jangan lupa harus ada genset, berair, dan pompa kebakaran. Karena kalau semua jalan tetapi poin terakhir tidak ada, ya sama juga bohong ya. Artinya kita sumber airnya dari mana? Gensetnya untuk energi dari mana? Itu. Jadi ketika bakaran listrik kan otomatis sistem kelistrikan harus dimatikan semua. Nah, otomatis kita dalam proses berikutnya harus menggunakan genset terkait dengan instalasi lampu dan sebagainya. Next. Nah, sistem proteksi pasif ya terkait dengan desain gedung tadi itu diantaranya. Pembatasan pemakaian bahan mudah terbakar, combustible material. Jadi bagaimana pemilihan jenis bahan-bahan bangunan yang tahan terhadap api. Yang kedua, penerapan sistem kompartementasi dari fungsi gedung, luas, volume ya, perlindungan bukaan dan struktur terlindung. Jadi bagaimana sub antar lantai 1, lantai 2 ataupun antara gedung 1 dengan gedung sebelah yang berdempitan, itu ada mekanisme tadi kompartementasi tadi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan konstruksi tahan api. Ya hampir setipe dengan poin pertama tadi itu ya, konstruksi dan pemakaian bahan yang digunakan menjadi prasyarat utama dalam proteksi pasif terhadap bencana kebakaran. Dan kemudian perlindungan pada bukaan kanopi tadi itu yang menjadi penghalang supaya api tidak menjalar ke lantai atasnya. Sistem pengendalian asap, nah, itu ada smoke venting, jadi semua dalam proses sistem digitalisasi yang merespon dengan adanya sensor ya, berbasis pada sensor. Penyediaan sarana jalan keluar yang aman. Nah, ini harus ada namanya tangga darurat. Makanya setiap gedung, hotel ataupun perkantoran maka pasti ada tangga darurat. Karena pada saat terjadi kebakaran, lift itu tidak boleh atau tidak digunakan, tidak bisa digunakan. Terus yang terakhir adalah seat planning for fire safety. Jadi bagaimana jarak aman dari gedung satu dengan gedung yang lain, kemudian sumber air terkait dengan pasokan sumber air dan hidran yang ada di masing-masing gedung itu sudah ada kira-kira standarisasi jarak antara pemberian hidran kemudian APAR itu, dan masing-masing gedung itu sudah ada aturannya, SOP-nya. Next. Nah, ini contoh-contoh ya, jadi gimana kanopi yang atas tadi itu ya, bahan yang mudah terbakar yang kiri. Kemudian yang kanan itu ya, jadi pembatas yang tidak bisa ditembus oleh api. Kemudian ada juga pintu yang tahan terhadap api. Jadi api berhenti sampai di situ, nggak bisa masuk ya, tidak bisa masuk. Kemudian kanopi yang tidak bisa menjalar ke atasnya, tertahan di bawah. Kemudian helipad seperti itu. Next. Fire safety management, jadi pemeriksaan berkala sistem dan peralatan. Jadi kita punya peralatan untuk pemadam kebakaran, sistem pemadam kebakaran, entah itu APAR, entah itu hidran, entah peralatan yang lainnya, itu dipastikan tidak hanya sekedar ada, tapi harus berfungsi. Ono tapi gak iso difungsikan kan ya percuma, nggo pajangan. Jadi harus betul-betul dilakukan pemeriksaan secara berkala. Kalau APAR itu kan juga ada masa expirednya. Jadi kalau sudah expirednya harus segera diganti ya. Mungkin boleh lah kalau kemarin di tempat kami itu APAR-nya kan sudah expired. Ya sudah kita adakan pelatihan menggunakan APAR expired gitu ya. Jadi APAR sambil nunggu pengadaan yang baru gitu ya. Ya, seperti itu.
Kemudian pembentukan tim emergensi, pasti ya. Jadi dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah komunitas instansi gedung itu harus dibentuk tim emergensi. Jadi nanti ada tugasnya tersendiri dalam hal jika terjadi kebakaran. Dia akan dilatih di situ tim emergensi. Kalau terjadi kejadian kebakaran maka dia akan bertugas dengan masing-masing tanggung jawab yang sudah dibuat oleh manajemen. Pembinaan dan pelatihan personil. Nah, ini kaitannya dengan SDM. Jadi dibentuk timnya, otomatis langsung juga harus dilatih ya. Dibentuk tok terus dijarno ae ya. Nah, dibentuk tim itu jadi nanti ada surat tugasnya, Pak. Siap. Ya, nah, kalau ada surat tugasnya itu nanti kaitannya sama Raimund. Biasanya kan gitu ya, rubrik-rubrik yang bisa menghasilkan poin dan koin, nah, PLP biasanya gitu ya. Nah, kalau kita sudah masuk dalam tim emergensi itu ya sudah otomatis nanti ada dibuatkan surat tugas. Setelah itu maka ada pembinaan dan pelatihan yang secara periodik akan melatih kita, mengasah skill kita, tanggap darurat kita jika terjadi bencana kebakaran. Penyusunan versi emergency plan, jadi FEP itu dibuat perencanaan ya setelah ada tim, setelah ada sistem pelatihan dan personil SDM, tentu ada namanya perencanaan. Ini bicaranya adalah manajemen daripada tanggap darurat kebakaran. Kemudian ada latihan kebakaran dan evakuasi, penyusunan SOP aman kebakaran. Nah, itu runtutan daripada setelah poin-poin setelah dibentuk daripada tim emergency. Ya. Jadi tahu nanti dari SOP itu apa dan bagaimana jika terjadi kebakaran itu ada bisa apa yang harus kita lakukan. Kemudian adanya audit itu penting ya. Kalau tidak diaudit biasanya kita itu dinenak bubukan ya, bahkan mungkin lupa bahwa kita itu ternyata di gedung kita itu ada hidran atau mungkin nggak tahu hidran itu sing dia nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi ada audit ini kaitannya dengan keberadaan barangnya ya dan fungsinya, apakah berfungsi apa enggak, ada dan berfungsi ya. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi terkait dengan semua perencanaan mulai awal sampai akhir dari proses manajemen safety fire itu tadi ya, kebakaran tadi itu ya. Lanjut. Ya. Ini ada sistem proteksi total itu meliputi tiga poin itu ya, sistem proteksi aktif, pasif dan manajemen. Jadi tiga hal itu harus menjadi satu kesatuan untuk bersinergi dalam memproteksi jika terjadi bahaya kebakaran. Next. Nah, jadi sistem manajemen basis potensi bahaya kebakaran itu ada FSM maupun FEP ya. Itu ada dua hal yang terkait dengan manajemen kebakaran. Kemudian potensi bahaya yang bisa dilihat dari bahan dan proses yang berlangsung. Jadi ketika terjadi kebakaran, maka kita bisa lihat jenis bahan bangunannya itu seperti apa, maka dalam durasi waktu berapa kita bangunan itu bisa bertahan gitu. Bisa bertahan. Jadi ketika bahannya anti api seperti tadi itu, maka kita punya peluang untuk bisa satu evakuasi, kedua memang ada itu tadi lebih lama lagi dalam menghambat terjadinya kebakaran. Kemudian potensi bahaya memberikan indikator akan tingkat risiko bahaya kebakaran. Ya, potensi bahaya dan indikator tingkat risiko dari bahaya kebakaran. Ini berbanding lurus ya. Kerentanan semakin besar kerentanan melebihi dari kapasitas, maka akan risikonya akan semakin tinggi.
pun demikian sebaliknya, jika kerentanan lebih rendah daripada kapasitas, maka risikonya lebih rendah. Itu dua hal yang kaitannya dengan proses terjadinya kebakaran. Next. Ya, ini potensi dan risiko bahaya kebakaran di lokasi mana yang kemungkinan sering terjadi kebakaran. Yang pertama dapur, ya, di bangunan mungkin ada bagian-bagian hotel dan sebagainya yang sering sekali terjadi kebakaran adalah dapur. Di situ ada kaitannya memang secara nyata memang ada api di sana ya, bermain api ya, sering-sering bermain api. Kemudian yang kedua, gudang di mana tersimpan berbagai bahan-bahan dan barang, apalagi barang gudang di situ yang kertas, kemudian yang semuanya bahan-bahan itu mudah sekali untuk menjadi bahan bakar api. Kemudian yang ketiga ada ruang mekanik, elektrik, di mana peralatan sistem listrik disimpan. Ya. Kemudian yang keempat, tempat pembuangan sampah. Nah, sampah di sini, sampah-sampah yang bisa jadi ya, mudah sekali untuk menjadi bagian daripada penghantar api. Kelima yaitu ruang berkumpul dari banyak orang yang dengan biasanya jagong. Kalau kita di ruangan, biasanya kalau di gedung di tempat kami itu ada namanya untuk cangkruan. Di situ kalau pas istirahat gitu kita ngumpul di satu tempat itu di ruangan tertentu gitu, kita sambil kalau yang suka rokokan ya rokokan di situ. Itu peluang untuk terjadinya kebakaran. Kemudian yang terakhir ada ruang-ruang lain yang ditetapkan oleh pengelola. Kemudian terkait dengan bahaya kaitan dan penghuninya, ini bisa kita lihat, kita bisa menginventarisasi jumlah total penghuni. Jadi penghuni dari satu gedung, lantai 1 berapa orang, lantai 2 berapa orang, dan seterusnya. Kemudian kita klasifikasi penghuni berdasarkan usia ya. Kemudian jumlah orang yang harus dibantu, orang tua, wanita hamil ya, pengguna kursi roda. Ini kaitannya barangkali rumah sakit ya. Rumah sakit bisa jadi terjadi kebakaran di rumah sakit ya. Itu akan bisa kita perhitungkan totalitas dari total jumlah penghuni, kemudian gender, kemudian usia, jumlah anak berapa, orang sakit berapa, dan sebagainya. Itu akan menjadi bahan kita di dalam proses evakuasi, akan memudahkan kita proses evakuasi. Next. Nah, strategi evakuasi, sistem pemberitahuan. Yang pertama, tadi ya, ketika sudah terjadi kebakaran, maka detektor itu akan berbunyi ya, sinyal menangkap sinyal-sinyal itu tadi, sensor ya, maka akan bunyi. Pemberitahuan awal akan disampaikan melalui, selain bunyi maka akan ada suara dari tim emergensi tadi itu menyampaikan bahwa terjadi kebakaran. Itu pemberitahuan awal. Kemudian pemberitahuan pelaksana evakuasi. Nah, itu nanti ada tim evakuator yang mengarahkan kemana para penghuni itu untuk menuju kemana titik yang dia tuju. Kemudian yang ketiga pemberitahuan perkembangan jalannya evakuasi. Nah, itu nanti akan didampingi oleh evakuator, para tim emergensi di bidang evakuasi. Kemudian pemberitahuan bahwa kondisi lokasi telah aman. Jadi disampaikan juga jadi progres daripada sistem pemberitahuan tadi itu sampai mana kira-kira informasi terkait dengan kebakaran. Itu akan disampaikan progresnya tiap saat. Kemudian sistem pemandu evakuasi, pemanduan agar tidak panik. Ya pasti ya, kalau kita mandu kita sendiri panik itu ya sing dipandu terus makin panik ya. Jadi kita harus makanya nanti fungsinya tim emergensi itu dilatih itu yaitu supaya tidak mudah panik ketika terjadi bencana kebakaran. Ya. Kemudian pemanduan menuju ke sarana evakuasi. Nah ini ya, sarana evakuasi dalam ini adalah pintu tanggap darurat ya, bukan lift.
butuhkan lift. Kemudian pemanduan arah jalur evakuasi, pemanduan ke daerah aman atau ke master point, dan roll call pada akhir evakuasi, dari titik akhir daripada proses evakuasi penghuni bangunan. Kemudian sistem pelaksanaan evakuasinya, pelaksanaan pemanduan di lapangan. Kita sudah di lapangan, itu kan ini bicaranya sudah keluar dari gedung. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ada ketrauma di sana. Mungkin bagi beberapa orang ketika melihat nyala api yang begitu dahsyatnya itu mungkin dia akan menjadi trauma, ketakutan dan sebagainya. Maka di lapangan, dimandu di lapangan situ maka ada namanya nanti materi-materi tentang istilahnya pemulihan terhadap para penghuni gedung. Pengamanan evakuasi, nah, evakuasi itu juga ada pengamannya. Jadi dia tidak kosongan, dia ada pengamanan. Nanti seperti apa pengamanannya itu nanti kita bisa bicarakan. Sistem pelaporan pelaksanaan evakuasi, data terkait dengan jumlah penghuni gedung. Ya, jadi sistem pelaporan harus disampaikan total yang masuk gedung ada berapa, mungkin ada yang sakit dan sebagainya, yang tidak masuk kerja misalkan. Intinya semua penghuni terupdate, datanya ada. Jadi kalaupun ada yang masih barangkali tertinggal di gedung, ya sudah nanti akan ketahuan dari ini tadi sistem pelaporan pelaksanaan evakuasi. Kemudian komunikasi dan pemantauan, ya. Komunikasi dan pemantauan terhadap proses evakuasi dan sistem pengecekan terhadap total penghuni, baik dari tadi sudah secara detail jumlah, kemudian gender, usia, dan hal-hal yang lain yang menyangkut populasi dari penghuni. Next. Ya, strategi evakuasi. Ya, sarana evakuasi yaitu koridor dan tangga darurat. Ya, tangga darurat itu bisa tangga yang sudah permanen, bisa juga tangga yang enggak permanen. Jadi dibuat ketika saat terjadi saja. Ya, ketika saat terjadi aja itu ada kayak flambing gitu ya, gandulan gitu ke arah turun ke bawah gitu ya. Kemudian pintu kebakaran, general rescue, kemudian tangga kebakaran dan presurisasi, horizontal exit. Nah, itu semua ada sarana yang dibutuhkan pada saat evakuasi. Dan kemudian organisasi evakuasi harus ada penanggung jawab. Dalam ini penanggung jawab tim emergency, kemudian pelaksana pengaman jalannya evakuasi, kemudian pemandu evakuasi, sistem pelaporan, P3K, sistem komunikasi dan transportasi, SAR, dan kontak dengan dinas kebakaran. Itu masing-masing mempunyai tanggung jawab pada saat terjadi bencana kebakaran, langsung berperan dan memposisikan diri di dalam menjalankan tugas evakuasi. Next. Nah, ini kalau kita lihat dalam hal evakuasi, kecepatan asap itu, jalannya asap itu 1 sampai 1,2 meter per detik. Nah, jika penghuni dari gedung itu anak-anak atau orang dewasa usia 20 sampai 20 sekian gitu, enggak sampai 30, itu kecepatan berjalannya itu ya bisa sampai 1,5 mendekati 1,5 sampai 1,6 meter ya per detik. Artinya dia lebih mendahului daripada kejaran asap. Tetapi kalau yang sudah menua ya, usia di atas 60, apalagi ibu-ibu ya, wanita ya, itu dia kecepatannya di bawah 1 meter per detik. 1 meter per detik. Jadi kedisian asape, keduluan diasapi ya nanti itu ya. Keduluan diasapi. Jadi Nah, ini kaitannya dengan apa?
data daripada penghuni gedung. Kalau penghuni gedungnya kita bisa, ternyata di dalam penghuni gedung ibu-ibu semua misalkan, dan dengan usia 60, nah, berarti kecepatan kita di dalam menolong evakuasi harus mempertimbangkan waktu itu, waktu yang dibutuhkan berapa. Karena kalau tidak maka ya akan akan banyak korban yang berjatuhan. Next. Ya. Sarana jalan keluar, sistem evakuasi ditentukan oleh jenis penggunaan bangunan. Ya. Jadi gedung ini fungsinya untuk bisnis atau hanya untuk laboratorium. Di sana tidak banyak, hanya orang-orang tertentu saja yang masuk di dalam gedung itu. Atau sistem bisnis yang di dalamnya perputaran orang atau bergantinya orang keluar masuknya itu fluktuasi sangat besar. Sehingga dia kemungkinan terjadinya korban itu akan berbeda manakala dilihat daripada penggunaan gedung itu tadi. Kemudian pintu kebakaran harus dilengkapi dengan door closer ya. Jadi pintu itu harus tadi jenis bahan yang tidak bisa ditembus oleh api, ya, harus bisa tahan terhadap api. Kemudian jalur sirkulasi untuk evakuasi harus bebas rintangan. Jalur evakuasi untuk tangga darurat tidak boleh untuk naruh barang-barang bekas misalnya, karena gudangnya penuh sehingga ditaruh di tangga darurat, itu tidak boleh. Jadi tangga darurat itu harus bebas dari bebas hambatan ya untuk orang mengevakuasi korban. Jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda penunjuk arah keluar dan diberi iluminasi atau pencahayaan. Ya, jadi itu karena biasanya listrik dimatikan sehingga kan gelap ya. Tapi ada namanya semacam kayak di orang tukang parkir atau pak polisi itu biasanya kan pakai yang ini apa namanya, yang menyala itu bajunya itu kelihatan ya, yaitu sebagai penanda dari evakuasi. Next. Nah, data fakta kebakaran di rumah sakit ini menurut NFPA Amerika itu bagaimana dari tahun 2003 sampai 2015 fluktuasinya kisarannya antara 6,8 ya sampai ya kurang lebih sekitar 5,5 hingga 6,9 bahkan sampai 5,9 itu terjadi secara dunia ya. Next. Nah, ini regulasi untuk sistem tanggap darurat, sistem manajemen rumah sakit, K3 rumah sakit, Permenkes nomor 66 tahun 2016. Kemudian Permenkes 48 tahun 2016 juga, standar K3 perkantoran. Kemudian petunjuk teknis kesiapsiagaan tanggap darurat dan bencana di rumah sakit. Nah, Permenkes tahun 2020 itu yang terbaru. Next. Ya. Kalau di manajemen kebakaran ada 3 tahapan: pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi. Jadi ada 3 poin yang bisa dipersiapkan ketika terjadi mencegah supaya tidak jadi kebakaran. Maka langkah-langkah apa yang harus diambil terkait dengan tadi kesiapan secara pasif, desain daripada bangunan, kemudian sistem evakuasi, kemudian sistem detektor terhadap bencana itu sudah disiapkan sejak awal. Kemudian langkah kedua penanggulangan kebakaran, manakala betul-betul terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan itu sudah disiapkan. SDM sudah, dalam hal ini adalah baik tim emergensinya maupun penghuni daripada gedung sudah mempunyai pemikiran dan kesiapsiagaan di dalam menghadapi bencana kebakaran. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi pasca kebakaran. Jadi setelah terjadi kebakaran tentu
ada yang mungkin kehilangan harta benda, ya, itu bagaimana rehabilitasinya, atau mungkin terjadi kecacatan fisik atau mungkin juga secara mental, trauma dan sebagainya, itu ada tahap-tahap rehabilitasi dan itu butuh tim khusus yang mengatasi rehabilitasi pasca kebakaran. Next, ya, terkait dengan pencegahan kebakaran, pengendalian dan proteksi, ya, desain ini adalah pengendalian bahaya kebakaran melalui desain, pemasangan, pemadam, dan deteksi kebakaran. Tadi sudah disampaikan di awal, jadi gedung itu dilengkapi dengan detektor kebakaran. Jadi ketika terjadi kebakaran maka asap dan suhu tertentu yang sudah ditangkap oleh sinyal, direspon oleh sinyal, kemudian akan disampaikan dalam detektor dalam bentuk suara dan sebagainya, sehingga memberikan sinyal kepada penghuni bangunan untuk segera mengevakuasikan diri. Kemudian deteksi kebakaran berdasarkan peraturan standar dan kaidah keteknikan. Jadi ada SOP yang terkait dengan sistem-sistem kebakaran yang sudah dilengkapi di dalam gedung tersebut. Desain dan konstruksi, ya, peralatan, instalasi dan bangunan tentu ada ahlinya sendiri, ahli gedung yang mempunyai kualifikasi di dalam mempersiapkan sistem gedung itu. Kemudian sistem proteksi sistem dan supply distribusi air, bagaimana hidran dan sistem air terhadap sprinkler, ya, itu bisa digunakan dan fungsikan. Dan terakhir adalah rute evakuasi. Next, nah, desain engineering edukasi, bagaimana kaitannya dengan pencegahan kebakaran, dalam hal ini adalah SDM-nya, mengenalkan sejak dini, ya, memberi informasi, melatih terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi semua penghuni di gedung itu sudah dikenalkan, kalau perlu memang ada pelatihan secara periodik, ya, bisa dibuat menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ketika sudah biasa, maka ketika betul-betul terjadi kebakaran, spontanitasnya muncul untuk mengevakuasi diri itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau hanya sebatas pengetahuan, mungkin kalau nggak dilatih, saya kira ya hanya kebutuhan otak saja, sehingga tidak secara teknis atau secara skill tidak ada, sehingga juga bingung. Pelatihan, safety induction, kemudian drill-drill pelatihan terkait dengan bencana api. Next, nah, pencegahan masih, ya, kaitannya dengan inspeksi, audit. Jadi apakah memang betul-betul piranti-piranti yang sudah ada, baik terhadap yang ada dalam sistem di gedung tersebut, manajemennya, kemudian itu semua bisa diinspeksi, diaudit dan di maintenance, ya, setiap waktu. Dan bisa juga terkait dengan SDM-nya juga. Itu betul-betul bisa sangat ini berdasarkan daripada FSRA, ya, menggunakan instrumen American Society for Healthcare Engineering, mengacu pada standar internasional dari Amerika. Walaupun SNI sendiri juga ada yang mengeluarkan standar terkait dengan yang dikeluarkan oleh FSRA. Next, penanggulangan kebakaran, saya kira tadi sama, ya. Terus next, ya, ini peralatan yang sudah menjadi baku dan harus ada di setiap gedung dan lantai, ya, APAR, ya, detektor kebakaran, alarm kebakaran, ya. Jadi ketika deteksi kemudian ada alarm, sprinkler, kemudian APAR, hidran, sistem pipa tegak, instalasi
gempa kebakaran dan fire suppression system. Next. Ya, ini ya. Jadi cakupannya adalah ketika sistem proteksinya itu ada pasif dan tadi aktif ya. Tadi sama ya, terkait dengan konstruksi, teknik, dan sistem organisasinya dan publiknya, penghuni yang mendiami daripada gedung itu. Itu masing-masing diklasifikasikan berdasarkan proteksi keamanan daripada bencana kebakaran. Next. Nah, yang tidak kalah penting adalah manajemen informasi dan komunikasi. Kalau rumah sakit ada hospital disaster plan. Jadi ada perencanaan dari rumah sakit terkait dengan sistem kebencanaan. Kemudian ada manajemen infokom, pelatihan dan simulasi, dan tim tanggap darurat. Ini 4 hal yang melingkupi daripada manajemen informasi. Next. Nah, ini ada tim gawat darurat ya. Ya, selalu siap untuk mengamankan jika terjadi saat terjadi kebakaran. Dan tentu harus ditopang dengan kebutuhan akan skill individu, tentunya ada pelatihan-pelatihan secara berkala. Next. Ya, seperti ini ya, ada pelatihan-pelatihan yang selalu direncanakan, jadi bukan sifatnya insidental ya, tapi memang rutin menjadi perencanaan yang secara terus-menerus dari tim tanggap darurat. Next. Nah, ini tindakan bagi setiap orang saat mendengar alarm kebakaran ya. Bunyi alarm pertama, 1, tetap tenang dan siap-siap meninggalkan gedung. Jadi modalnya adalah tenang. Dan modal tenang itu tadi ya saya sampaikan harus ada semacam pelatihan, walaupun beberapa kali tetap harus secara rutin harus dilatih ketika saat terjadi kebakaran. Hentikan semua pekerjaan. Ya, setelah sudah terdengar alarm, tidak ada istilah pekerjaannya masih tanggung, kurang sedikit atau kurang apa, semua pekerjaan harus dihentikan. Ketiga, matikan peralatan dan cabut kabel power semua alat elektronik. Jadi kabel-kabel di lab itu yang nyangkut dengan peralatan laboratorium harus kita cabut. Kemudian yang keempat, tutup pintu dan jendela tapi jangan dikunci. Kenapa tidak boleh dikunci, ibu-ibu, bapak? Kenapa kok nggak boleh dikunci? Hah? Iya, betul. Jadi siapa tahu kita kunci ternyata koncone sing jero. Iku lak padha karo ngobong koncone dhewe ya. Cukup ditutup pintunya saja, tapi jangan dikunci. Fungsinya nutup adalah supaya menghambat asap, supaya pergerakan asap tidak langsung menerobos, tapi terhalang oleh pintu. Tapi jangan dikunci itu tadi. Bunyi alarm kedua terus-menerus. Nah, semakin alarm pertama mungkin frekuensinya tidak secepat ketika yang kedua. Evakuasi keseluruhan diharuskan. Dari keseluruhan gedung secara serempak dan secara bersama-sama akan segera mengevakuasikan diri. Nah, ikuti petunjuk dari floor warden ya. Ini dari tim evakuasi dari masing-masing lantai gedung itu nanti dibagi untuk tetap tenang. Berjalanlah dengan jangan berlari ya, jangan berlari. Kemudian ke tangga exit terdekat, jangan gunakan lift. Berjalan di sisi tangga menuruni dan keluar gedung menuju master point. Kemudian yang kelima, bila nama Anda disebut oleh tim evakuasi tadi, jawab segera untuk memastikan bahwasanya Anda memang seurep, ya. Jadi kalau sudah sebut Anda nggak jawab, berarti ya dikirain masih. Nah itu, jadi sebagai data bahwasanya Anda itu masih ada dan masih. Kemudian jangan kembali ke gedung untuk sebuah keperluan yang lain, mungkin
Jadi ketika kebakaran jangan sekali-kali Anda itu balik jiko apa mungkin ya kunci motornya kari misalnya atau apalah. Jadi harus ke depan, tidak boleh balik lagi ke belakang. Itu ya. Next. Nah, antisipasi pemberlakuan SLF ya. Mohon maaf Pak Slamet. Kenapa? Mengingatkan waktunya kurang 2 menit. Oke, nggih, matur suwun Bu Rina. Kejadian kebakaran sering terjadi pada saat gedung dioperasikan. Iya. Ya, memang pada saat ada penghuninya, walaupun ada juga seperti kasus di UB tahun 2000 berapa ya yang di teknik industri itu ada kebakaran yang dipengaruhi karena hubungan singkat. Tahu ibu-ibu ya hubungan singkat itu apa? Konslet. Konslet ya. Maka jangan sekali-kali bermain-main dengan hubungan singkat. Konslet nanti. Ya. Sertifikat layak fungsi gedung diberlakukan tahun 2010. Jadi ada sertifikatnya ternyata gedung itu Bu. Jadi itu secara berkala ini bisa 5 tahun sekali untuk bangunan yang komersial. Itu 5 tahun harus diperbarui ya sertifikatnya. Kemudian diperlukan pembinaan tim pengkaji profesional. Nah, tim pengkaji profesional terkait dengan gedung, bagaimana kelayakan daripada gedung itu terkait dengan fungsi-fungsi ketanggap daruratan bencana kebakaran. Perlu kesiapan pengelola gedung dalam hal ini ya. Jadi pengelola gedung itu dalam hal ini adalah manajemen gedung itu setiap saat ada memperbarui data dokumen terkait dengan kelayakan sistem ketanggap daruratan. Next. Ya, kesiapan pemberlakuan SLF, dokumen, gambar, bangunan itu harus ada. Jadi sebuah gedung itu biasanya sistem instalasinya itu dilihat dari gambar. Tapi kalau gambarnya, dokumennya tidak ada, maka kita akan kesulitan untuk mengevaluasi lebih lanjut terkait dengan kondisi gedung. Rekaman hasil pemeriksaan dan audit bangunan. Nah, bangunan ini akan selalu diaudit oleh tim ahli bangunan terkait dengan ketanggap daruratan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan audit ulang menyangkut sistem proteksi aktif, pasif, dan fire system management. Melengkapi sistem dan sarana proteksi termasuk sarana pendukungnya seperti pompa, genset, dan sebagainya. Yang terakhir adalah menjalin komunikasi dengan dinas pemadam kebakaran dan penanggung jawab bangunan. Next. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mempunyai sedikit gambaran bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita menghuni sebuah gedung dan pada posisi apa kita di situ punya tanggung jawab terhadap keselamatan daripada diri kita maupun penghuni yang ada di bangunan atau di gedung tersebut. Next, Sun. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet atas penyampaian materinya. Kita buka diskusi, mungkin hanya sekitar 5 menit lagi. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu peserta? Ini memang tidak ada bayangan ya, memang dalam bencana kebakaran itu kita memang tidak ada bayangan. Ya, nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, sekarang kan banyak sekali gedung-gedung, rumah ataupun kantor yang menggunakan teralis jendela. Ya, bagaimana menurut Bapak, apakah itu aman atau tidak? Ya, sudah. Teralis jendela ya. Aman terhadap kemalingan, Bu. Itu jawaban yang pertama. Kalau terkait dengan, saya kira
apa namanya, untuk evakuasi itu sudah ada jalurnya sendiri, tidak harus lewat jendela. Sebenarnya kalau kaitannya tralis itu untuk keamanan aset gedung, tidak ada hubungannya dengan kebakaran. Ya, karena jalur evakuasi itu ada dalam setiap gedung, itu pasti ada tempat jalur evakuasi. Ya, ya. Rumahnya, oh ini bicaranya di rumah bukan gedung. Oh di rumah, iya. Cukup menjawab, Ibu. Belum. Di rumah ada tralisnya, iya, iya. Nggih. Pintunya ada berapa, Bu? Pintu rumahnya? Nah, itu penting itu, supaya jangan sampai satu pintu rumahnya. Ya, sudah aman, insya Allah. Tralisnya tetap jangan dibongkar ya, tralis rumahnya ya. Iya, soalnya rugi eman. Oh, mau pasang, nggih. Dapat remun sudah mau pasang tralis ya, alhamdulillah, nggih. Tidak apa-apa, ya. Sepenting pintu evakuasi, jadi ada pintu, jangan satu pintu. Itu tujuannya itu tadi, apa namanya, untuk evakuasi kalau terjadi, ya mudah-mudahan tidak ada lah itu ya, artinya seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada dari peserta lain pertanyaan? Oke, monggo Bu. Iya belum kenal ya, dari mana, siapa gitu biar kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hida dari Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Gitu. Ya. Sharing aja, barangkali ini ada masukan buat saya ya kan, dari pemaparan saya tadi itu mungkin secara kesimpulan. Kalau ahli sipil itu apa Bu istilahnya Bu? Ahli sipil itu namanya apa? Kalau kita ahli gitar kan gitaris ya. Kalau ahli sipil apa Bu? Insinyur. Oh insinyur, oh tak kirain. Tak kirain apa gitu. Ya, oke lanjut monggo. Ya, mohon maaf, mungkin bisa dipercepat karena waktunya. Kan tiap gedung itu pasti sistem tentang kebakaran, alat-alat untuk proteksi kebakaran itu kan sudah disiapkan, sprinkler dan lain-lain gitu kan. Kita kecenderungannya tuh teledor di monitoring. Jadi pas pada saat kejadian sprinklernya nggak aktif gitu kan. Habis itu hidrannya ternyata macet. Habis itu aparnya ternyata udah kebuka, otomatis nggak bisa dipakai gitu kan. Iya. Nah, siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi? Dan periodiknya itu per berapa bulan atau per berapa tahun? Mohon informasi dan sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teknik sipil mana Bu? Universitas Negeri Malang. Oh tetangga kita, tetangga masak gitu ya. Nggih. Semua tetangga. Ya. Biasanya memang kelemahan kita manajemen itu biasanya kelemahannya pada pengawasan memang. Kontrol ya. Kebijakan apapun biasanya lemahnya itu di sini. Ya, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan sistem tanggap darurat yang ada di aset, terutama dalam gedung ya. Tentu kita punya namanya tadi itu ya, namanya tim yang apa namanya manajemen internal itu loh. Ya, itu dia akan nanti dia akan membuat sebuah kebijakan, program untuk mengaudit atau mengawasi atau mengontrol berapa, mungkin terserah dari kebijakan internal itu tadi ya, sistem manajemen internal tadi itu ya. Selain nanti ada asesor yang eksternal setiap saat kita datangkan mungkin terkait dengan akreditasi dan sebagainya. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kontrol ini berjalan dari tim internal itu sendiri. Kalau masalah waktunya ya dari tim itu sendiri yang biasanya akan membuat planning, perencanaan terhadap manajemen tanggap darurat kebakaran. Dalam hal ini adalah mengaudit dari semua sistem-sistem yang ada tadi itu. Tidak hanya ada tetapi berfungsi. Ini saya
kejadian ada mahasiswa UI nggak salah itu yang saya baca artikelnya itu terkait dengan dia penelitiannya semua gedung yang ada di UI itu diteliti terkait dengan kesiapsiagaan sistem kedaruratan kebakaran itu. Ternyata kasusnya nggak ada tidak hanya di UM saja, di UI itu banyak ada barangnya tapi nggak fungsi. Jadi mungkin ya UI ya seperti itu, apalagi ya itulah artinya kembali lagi bahwasanya manajemen itu lemahnya biasanya dikontrol. Ya, kontrol inilah yang perlu memang harus dikuati betul supaya secara kesinambungan kita di dalam mempersiapkan semua sistem-sistem tanggap daruratan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira itu Bu Rina. Okay. Terima kasih. Satu lagi, ini ada yang bertanya dari UIN Jakarta. Iya, perkenalkan nama saya Mas Pur ya. Jadi pertanyaan saya itu kan sebenarnya untuk resiko kebakaran itu meningkat seiring usianya gedung. Nah itu terutama di masalah listrik, kemudian perpipaan. Nah itu kira-kira berapa tahun sekali sih gedung itu instalasi pipa dan listriknya diperbarui? Terima kasih. Terima kasih. Ini bagian daripada maintenance gedung ya, bagian daripada maintenance yang terafiliasi dengan sistem tadi itu ya, sistem manajemen gedung tadi itu, perawatan ya. Saya kira dari kalau waktu itu kita tidak bisa pastikan berapa karena menyangkut dengan bahan. Kan banyak sekali sekarang spek-spek peralatan kelistrikan itu aja kita bisa lihat. Ada yang kualitas A, B, C, dan D ya. Nah itu masing-masing kan mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Demikian juga terkait bahan gedung yang selain dari kelistrikan itu. Saya kira itu yang lebih bisa menjawab terkait dengan kapan untuk maintenance-nya itu ada semacam sistem perawatan gedung itu tadi yang saya tadi itu SLF itu tadi sistem perawatannya itu ada nanti dari manajemen akan bisa menilai bahwasanya memang bahan dengan kategori level seperti ini biasanya setiap 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali sudah diperbarui seperti itu. Jadi masih tergantung kepada karakteristik daripada bahan yang di gedung itu gitu. Jadi bisa jadi berbeda-beda waktunya. Mungkin gedung satu dengan yang lain ketika kontraktornya beda, kemudian standarnya mungkin tidak sama dalam hal pemilihan bahan kelistrikannya itu, kabel dan sebagainya, instalasinya itu. Saya kira waktunya juga bervariasi dalam hal maintenance. Seperti itu saya kira. Yeah. Terima kasih Pak Slamet. Karena keterbatasan waktu, mungkin diskusi bisa sampai segini. Sekian dulu. Kepada Pak Slamet, terima kasih atas materi yang diberikan. Kita berikan aplaus kepada terima kasih. beliau. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Selamat sekali lagi. Saya terima kasih kepada peserta dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah nanti tahun depan ada lagi kegiatan Malang Raya Bu, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu dan menambah persaudaraan ya, banyak saudara. Gimana Bu? Oh iya dapat hadiah teralis tadi Ibu tadi ya, rumah di teralis tadi ya. Baik, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf, waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Slamet, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya. Lanjut sampai jam 17.30. Daripada nanti setelah makan kita 2 sesi. Ya, jadi kita ada 1,5 jam untuk membahas pemaparan JSA Laboratorium yang akan disampaikan Dr. Feni Tunjung Sari MKes. Jadi
kita masih punya waktu setengah jam, saya tanya ke dokter tadi, gimana dokter? Cukup. Kami persilakan Dokter Feni untuk bisa maju ke depan. Saya lagi tepuk tangan untuk Dokter Feni yang akan menyampaikan materi tentang pemaparan JSA Laboratorium. Monggo dokter, kita punya waktu 30 menit. Mau dipakai tanya jawab boleh, ya kan? Mau dipakai untuk menyampaikan materi juga boleh, tetapi maksimal 30 menit. Ya, baik Bapak. Untuk materi JSA ini kemarin sudah, jadi hari ini atau kemarin Bapak Ibu sudah membuat ya contoh JSA-nya. Jadi agar kegiatan ini bermanfaat, saya rasa ada dua mungkin nanti yang bisa langsung ditampilkan Bapak. Monggo silahkan volunteer untuk memaparkan hasil dari pembuatan JSA-nya yang sudah dikerjakan. Mungkin dari sayap kiri saya satu, dari sayap kanan saya satu, biar berimbang. Jadi Bapak Ibu kan tadi sudah ada tugas untuk membuat JSA. Jadi saya minta satu, sini dokter ya, satu, sini satu, silakan pemaparannya di depan kita semuanya. Cepat saja, ayo angkat tangan dari sini, langsung berdiri boleh. 1, 2, ya, yang belakang sendiri, lebih dulu tadi, belakang sendiri. Oke, yang sebelah sini satu, silakan maju langsung. Mbak, iya, berdiri. Oke, silakan. Ya, tidak apa-apa, semuanya masih belajar, saya pun juga. Jadi tidak masalah, nanti kita kritisi bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu ini masih loading komputernya. Baik, silakan Mungkin Mbak ada yang lagi. di depan sini. Kita cepat waktunya, yang sudah siap. Mic-nya Bu, yang depan sudah siap. Maju boleh. Dibacakan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly dari Poltekkes Tasikmalaya. Kebetulan saya di laboratorium di jurusan gizi. JSA yang saya buat karena di jurusan gizi, kebetulan di laboratorium kuliner dan dietetik. Jadi saya membuat JSA-nya tentang pengolahan makanan. Yang saya buat adalah pengolahan makanan, yaitu misalnya menggoreng. Nah, langkah-langkah dari pelaksanaan tugas ini, yang pertama mencuci bersih bahan makanan, risiko dan bahaya yang terkait, risiko terkontaminasi oleh cemaran seperti bakteri atau bahan kimia seperti pestisida pada bahan makanan. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan, pertama cuci tangan terlebih dahulu, kemudian cuci bahan makanan dengan air mengalir, kemudian dalam mencuci pisahkan bahan makanan yang berbeda jenisnya seperti hewani dan sayuran untuk menghindari kontaminasi silang. Yang kedua, langkahnya memotong bahan makanan menggunakan pisau. Risiko atau bahayanya, risiko teriris pisau. Prosedur atau tindakan yang direkomendasikan, gunakan pisau sesuai jenis bahan makanannya, seperti pisau daging untuk motong daging, pisau sayur untuk motong sayur. Gunakan pisau yang tajam, kemudian siapkan lap tangan untuk mengelap tangan yang basah atau berkeringat sehingga tidak licin. Kemudian kalau perlu gunakan pelindung jari atau garpu untuk menahan bahan makanan. Kemudian gunakan alas atau talenan
di tempat yang rata. Kemudian langkah selanjutnya menyalakan kompor gas. Resiko dan bahaya yang terkait beresiko terbakar. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan: pertama, cek kondisi tabung gas, regulator, dan kompor gas. Kemudian bersihkan kompor dan area di sekitar kompor. Kemudian jauhkan kompor dari benda yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, lap, dan sebagainya. Kemudian disediakan apar di dekat tempat pengolahan makanan. Kemudian gunakan APD yang meliputi jas lab atau apron, celemek, tutup kepala, dan masker. Langkah selanjutnya, panaskan minyak dan masukkan bahan makanan. Risiko bahayanya, tangan dapat terkena wajan yang panas atau dapat terkena cipratan minyak panas. Tindakan pengendaliannya, memakai sarung tangan kain, kemudian bahan makanan dalam kondisi kering saat dimasukkan, atau bisa dengan dilumuri dengan tepung. Kemudian alat masak dalam kondisi kering, kemudian gunakan api atau suhu yang tidak terlalu besar atau sesuai dengan seharusnya. Kemudian untuk bahan makanan yang mengandung kadar air yang tinggi bisa ditutup atau gunakan tutup wajan. Mungkin itu untuk kegiatan yang dilakukan di laboratorium kami. Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab atau ada yang mungkin langsung kita komentarin ya. Ya, jadi memang itulah contoh JSA ya. Saya rasa sudah mendekati nggih Ibu. Di sini sebenarnya kalau kita memiliki SOP-nya itu jauh lebih enak. Kenapa? Karena kita sudah tahu langkah-langkahnya, tinggal kita menambahkan resiko dan upaya untuk menanggulangi resikonya tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu semua saya rasa sepertinya sudah mulai paham ya. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan GSA, gitu ya. Jadi Job Safety Analysis. Jadi resiko mana yang kira-kira beresiko. Seperti tadi penekanannya di sini mungkin yang paling terlihat adalah resiko terkena pisau atau benda tajam. Nah itulah sebenarnya yang harus diperlihatkan. Kalau untuk benda kimia dan sebagainya, saya rasa dengan cuci, kemudian dengan air mengalir dan sebagainya, itu memang prosedur yang memang sudah diberikan. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi baik, kita berikan aplaus tepuk tangan kepada Ibu siapa? Erin. Nelin. Ya, baik. Mungkin dari sayap kiri sebelum mungkin nanti saya paparkan ya contohnya milik laboratorium kami. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di atas kata Job Safety Analysis kami mencantumkan KOP dari Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Politeknik Kesehatan Banjarmasin. Di situ ada lambang Kemenkes dan lambang Poltekkes. Nama tugas adalah pembuatan sediaan preparat disusun oleh Iswianti Novita. Kemudian review adalah kajur kami di sini dibuat kebetulan kemarin tanggal 4 November 2020 sebenarnya. Alat pelindung yang digunakan adalah masker dan sarung tangan bahan nitril. Urutan dasar langkah tugas: 1. Tahap clearing, kutu busuk, kutu rambut direndam di dalam kontainer kaca berbeda, direndam larutan KOH selama 24 jam. Resiko dan bahaya terkait: kutu busuk, kutu rambut tidak kemana-mana. Kemudian
bisa terpercik bahan kimia KOH 10%. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan ada 2. 1, ikuti instruksi kerja, kemudian harus ada tempat kaca sampel tertutup. Di situ di checklist no, karena pada saat waktu itu mahasiswa menggunakan botol plastik. Kemudian yang kedua, tindakannya yang direkomendasikan adalah gunakan alat pelindung diri, sarung tangan bahan nitril. Uraian dasar, langkah tugas yang kedua adalah tahap dehidrasi, di mana kutu busuk dan kutu rambut direndam dalam kontainer berbeda. Larutan bertingkat 30%, 50%, 70%, 90%, 96% masing-masing selama 10 menit. Di sini resiko dan bahayanya terpercik bahan kimia alkohol pada saat pembuatan larutan konsentrasi bertingkat, di mana prosedurnya ada 2 yang direkomendasikan, yaitu tindakan gunakan alat pelindung diri, masker dan sarung tangan bahan nitril. Kami checklist yes, karena waktu itu mahasiswa menggunakannya. Kemudian cuci tangan setelah menangani bahan. Ini kami checklist no, karena kebanyakan mahasiswa tidak mencuci tangan setelah praktikum. 3, lanjut direndam dalam larutan alkohol silol 1:1, kemudian larutan silol, larutan minyak cengkeh yang mengandung gliserol masing-masing 10 menit. Bahaya yang sama itu kemudian kemungkinan bisa terpercik larutan tersebut dan terhirup asap atau gas dari silol yang lumayan pekat. Gunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan, itu kita checklist yes. Kemudian yang 4, langkah terakhir adalah tahap mounting. Itu menggunakan larutan entelan. Di sini sebenarnya larutan entelan bersifat karsiogenik. Tindakan yang kami lakukan atau saran kami mencoba menggunakan larutan kutek yang sehari-hari dipakai, itu bisa lebih aman. Kami checklist yes, karena pada saat itu kami menggunakan. Terima kasih, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak. Ya baik, sediaan preparat ternyata langkah-langkahnya cukup banyak ya. Di dalam setiap step langkah-langkah itu sebenarnya boleh dijabarkan Ibu. Langkah-langkah, jadi 1 misalnya seperti tadi, jadi rendam larutan silol, perendaman larutan misalnya 3.1 perendaman larutan dengan sirol, 3.2 perendaman larutan dengan gliserol. Nah semua itu pasti ada resikonya gitu ya. Nah dengan seperti itu kita tahu kira-kira apa yang harus dilakukan, walaupun dengan mungkin dengan penggunaan handskun atau APD seperti tadi Ibu. Jadi di dalam perlangkah itu kan ada 1.1, 3.1 itu adalah langkah-langkah yang mungkin lebih terperinci lagi, sehingga kita bisa memetakan kira-kira bahan yang mana yang harus menggunakan penanganan yang lebih diperhatikan dibandingkan dengan bahan yang lain. Salah satunya seperti itu. Ya, kemudian dengan zat multi, karena kita tahu dia adalah karsinogenik, kalau memang dia bisa digantikan dan fungsinya sama, memang bisa dilakukan. Jadi ternyata jenengan Bapak Ibu Sedoyo sudah paham sampai sejauh ini gitu ya. Jadi baik, kita berikan aplaus juga kepada ya.
Ya, mungkin satu lagi Mbak, mungkin karena masih ada waktu kira-kira. Boleh, silakan. Bu, angkat tangan Rila. Itu Bu, Rila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rila Agustina dari Politeknik Negeri Malang. Untuk JSA kami, lokasi kerjanya di Lab Bioproses Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Kemudian APD yang diperlukan ada jas lab, safety shoes, masker, dan gloves. Yang pertama, urutan dasar langkah tugas membuat media, sebelumnya saya belum menyebutkan untuk jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya adalah isolasi mikroorganisme metode cawan tuang dari bakteri yogurt. Yang pertama, urutan dasar langkah tugas membuat media nutrien agar. Resiko dan bahaya yang terkait, bahaya biologis, tertumpahnya media pada saat penimbangan yang tidak langsung dibersihkan sehingga menimbulkan pertumbuhan bakteri atau jamur yang tidak diinginkan. Terlebih lagi menyebabkan infeksi. Kemudian prosedur dan tindakan yang direkomendasikan menggunakan neraca analitik sesuai SOP, menimbang sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak boleh tumpah, dan neraca analitik setelah dipakai segera dibersihkan. Selanjutnya untuk bahaya fisik, resiko dan bahaya yang terkait pada saat melarutkan atau memanaskan media menggunakan hot plate atau heater, terjadi konsleting kabel pada heater. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan menggunakan hot plate sesuai SOP, kabel hot plate tidak boleh dekat dengan plate heater. Selanjutnya, mencuci dan membungkus glassware. Bahaya fisiknya adalah glassware pecah sehingga mengenai tangan. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan, mencuci glassware dengan hati-hati, menggunakan lap bersih yang halus agar tidak menyebabkan scratch pada glassware. Jangan meletakkan glassware panas pada tempat yang dingin. Selanjutnya, sterilisasi media dan glassware menggunakan autoclave. Resiko dan bahaya yang terkait, bahaya fisiknya disebabkan oleh suhu dan uap yang bertekanan. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan menggunakan autoclave sesuai SOP, mode sterilisasi yang efektif membutuhkan suhu uap 121 derajat Celcius, tekanan 1 bar. Tutup autoclave sudah terkunci dengan benar. Jangan mengeluarkan isi autoclave sebelum suhu turun kira-kira 70 derajat Celcius. Selanjutnya, melakukan pengenceran mikroorganisme. Bahaya fisik terjadi kebakaran yang ditimbulkan dari api Bunsen. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan, menjauhkan Bunsen dengan alkohol, menyalakan dengan menggunakan kera api, tidak boleh mengambil api dari Bunsen lain. Selanjutnya, bahaya biologis, terhirupnya bakteri sehingga menyebabkan infeksi. Prosedur dan tindakan yang direkomendasikan pada saat menggunakan pipet mikro dan membuka tutup tabung reaksi harus dilakukan dengan aseptik. Jadi jarak kerja dengan api Bunsen maksimal 30 cm. Kemudian untuk bahan kimianya, terhirupnya alkohol, iritasi kulit, dan cedera mata. Prosedur dan tindakan direkomendasikan wajib untuk menggunakan masker. Selanjutnya, melakukan isolasi mikroorganisme dengan bakteri yogurt. Untuk resiko dan bahaya yang terkait,
dan prosedur tindakan yang direkomendasikan hampir sama dengan pada saat melakukan pengenceran mikroorganisme. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kembali. Ya, memang prosedurnya ada beberapa gitu ya. Dari yang kami dengarkan gitu ya, Bapak, ada beberapa memang yang langkah-langkahnya ini masih miss ya. Jadi misalnya aja pembuatan media nutrien agar gitu ya. Media nutrien agar itu sebenarnya stepnya bagaimana, mulai dari awal menggunakan barang nutrien agarnya itu seperti apa, itu yang diperjelas nantinya Ibu, jadi bisa ditambahkan di poin 1.1. Oke, baik, mungkin ini waktunya kami sekedar berbagi ya, kita juga masih belajar ini untuk JSA yang lab kami buat gitu ya, ini khususnya labnya lab biomedik. Silakan. Jadi ini ya salah satu contohnya adalah job safety analysis dengan nama tugas proses penanganan hewan coba di Animal House. Kemudian tanggal dibuatnya adalah 10 Januari 2021, disusun oleh laboran kami gitu ya. Kemudian direview oleh kepala lab bisa atau sesama teman yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memahami bagaimana tindakan dan penanganan di laboratorium gitu ya. Kemudian lokasi kerjanya ada di Laboratorium Biomedik FK. Nah, alat pelindung yang dipergunakan ya jadi seperti jas lab, handscoon, sarung tangan, kemudian masker. Nah, di sini urutan dasar langkah kerja. Jadi dasarnya pada poin pertama adalah menyiapkan alat dalam kurung yang dipakai itu apa saja kita tuliskan. Jadi seperti kandang, botol minum, tutup kandang itu kita semua tahu alat-alat dan bahan yang dipakai. Kemudian di sisi sebelah kanan resiko yang bisa kita dapatkan adalah jatuhnya kandang hewan coba. Kemudian yang kedua hewan percobaan lepas. Salah satunya bisa seperti itu. Terperincinya, menyiapkannya apa saja, stepnya dan sebagainya. Seperti kita lihat di sana memang berurutan gitu ya. Jadi yang awalnya menyiapkan alat, kemudian yang nomor 2 menyiapkan bedding atau alas hewan coba, kemudian yang ketiga proses perawatan hewan bagaimana dan proses pelakuan pada hewan percobaan. Di sini ada resikonya, jadi kesalahan pemilihan bedding, memilih bedding yang sesuai, kemudian memberikan bedding sesuai takarannya. Itu salah satu pengendalian yang kami coba dilakukan di laboratorium, meskipun gitu ya. Pasti setiap laboratorium itu memiliki standar tersendiri gitu ya. Tapi saat kita melakukan step-step langkahnya, kita akan tahu saat kita menjalankan itu kita bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi nantinya gitu ya. Kemudian proses pelakuan hewan coba, matinya hewan percobaan. Jadi memastikan cara handling sudah dilakukan dengan benar dan tergigit hewan percobaan. Jadi memastikan cara handling sudah benar. Jadi memegang hewan itu biar dia tidak tergigit, pastinya kita sudah tahu ya bagaimana caranya, salah satunya. Mungkin satu lagi, yang ini Mas, JSA praktikum lethal dose 50%. Ya, oke. Ya, nama tugas praktikum lethal dose 50% sama yang membuat, beliaunya ada di sini. Kemudian alat pelindung yang dipakai jas lab, handscoon, sarung tangan kain, masker, dan face shield. Urutan dasar langkah tugasnya adalah dia menyiapkan alat. Sekali lagi alat itu harus terperinci apa saja yang dipakai gitu ya. Jadi kandang, kemudian tutup kandang dan spet. Kemudian resikonya tertimpa kandang, mungkin dia posisinya ada di atas gitu ya. Jadi ini kita sesuaikan, jadi JSA setiap laboratorium walaupun itu yang ditangani hewannya sama, tetapi berdasarkan lingkungannya, berdasarkan laboratorium kita pasti
ada perbedaan di sana. Jadi berdasarkan cara kita bekerja, kemudian tempat kita meletakkan kandang penyimpanan tikus dan sebagainya, itu yang akan mempengaruhi perbedaan dari job safety analysis dari masing-masing laboratorium. Jadi memang pasti akan ada perbedaan. Jadi tidak ada yang bisa terstandar. Kenapa? Karena di sini yang diamati dan yang dipakai adalah kinerja kita dalam sehari-hari di laboratorium tersebut. Yang penting kita sudah menuliskan bagaimana pengendalian resiko biar laborannya itu tidak mengalami resiko yang tinggi, gitu ya. Kemudian tertimpa kandang terkena cairan pestisida, ya. Jadi bagaimana caranya biar tidak terkena cairan pestisida? Salah satunya adalah menaruh cairan sesuai tempat, kemudian memberikan labeling. Salah satunya bisa memastikan ketika memindah botol dipegang dengan benar. Jadi fix gitu ya, botolnya itu fix. Kemudian salah satunya juga bisa memberikan labeling dan sebagainya. Jadi itu tergantung laboratorium yang Anda pegang. Jadi laborannya itu biasa bekerjanya di sana bagaimana, gitu ya. Kemudian proses kegiatan tergigit ketika handling coba. Jadi hindari membuat stres tikus, kemudian memegang tikus senyaman mungkin dan handling tikus sesuai dengan prosedur. Jadi ini adalah langkah-langkah kerja, ya, langkah-langkah pengendalian resiko agar hewan cobanya ini tidak menggigit, agar hewan cobanya ini bisa diam, akhirnya dia tidak bergerak. Coba turun ke bawah. Turun ke bawah, Mas. Nah, ini penanganan limbah ya. Jadi penanganan limbah praktikumnya bagaimana? Jadi terkena cairan. Jadi di sini yang dipakai itu cairan pestisida dan tikus, gitu ya. Maka yang dilakukan adalah ini. Nah, kemudian di bawah JSA ini kan dokumen gitu ya. Pastinya di bawahnya ini ada tambahan sudah tertandatangani dan sudah tersosialisasikan kepada seluruh laboran. Jadi biasanya seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Iya, waktunya masih 3 menit. Kita selesaikan persis jam 17.30. Saya buka satu pertanyaan dan memang ini mengubah kebiasaan dokter ya. Biasa kita kerjakan tanpa ya kita punya SOP, punya punya job deskripsi, tetapi ini lebih detail saya kira dokter ya, dengan berhubungan dengan kecelakaan tadi ya. Ya. Jadi ini hati-hati dengan bahasa dokter mungkin ya. Bahasa yang kita sampaikan ya mungkin tidak harus sama dengan apa yang disampaikan di depan ya, tetapi intinya bahwa bagaimana kita mencegah satu resiko kecelakaan di dalam pekerjaan kita. Satu saja, ada yang mau tanya silakan. Bu Rina, Mbak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Tri Ramadanti, saya berasal dari Politeknik Kesehatan Bengkulu. Yang pertama yang mau saya tanyakan, dalam pembuatan JSA ini, apakah perlu dari kita pembuatan itu, kalau seperti SOP itu kan kita perlu ada yang menetapkan Pak tanda tangan kalau kami di Poltek gitu kan, ada nomor revisi, ada penetapan, terus masuk ke mutu dulu untuk dilihat apakah ini masih harus direvisi lagi atau tidak. Seperti itu juga untuk JSA, apakah itu perlu atau tidak. Seperti SOP kalau kami ditetapkan oleh direktur dan tim mutu Poltekkes itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembuatan JSA ini sendiri kalau saya lihat kalau mau SOP seperti kami di laboratorium terpadu itu bisa keperawatan, bisa kebidanan Pak, khusus yang saya tempat saya bekerja. Berarti saya ambil contoh satu, kalau kita dalam kebidanan itu ada misalnya SOP asuhan persalinan normal ya Bu, sedangkan kalau di dalam asuhan itu
asuhan pertama melahirkan sampai dengan perawatan luka perineum. Begitu juga dengan heading perineum. Yang saya ingin tanyakan, apa kita ambil aja misalnya misalnya penjahitan lukanya aja gitu per item gitu, atau kita rekap keseluruhan dari APN itu tersendiri? Karena kalau menurut yang saya lihat tadi, kalau kita mau bikin prosedurnya satu-satu itu mungkin terlalu banyak. Apa boleh kita ambil penghususan dengan benda yang kita gunakan yang mungkin akan memberikan resiko dan keselamatan kerja untuk pengguna? Ya, begitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Jadi sekali lagi Bu, GSA ini adalah pengamatan terhadap urutan kegiatan. Jadi mulai dari awal sampai terakhir kita harus bisa mengamati dengan baik dan kita bisa memetakan resiko apa saja di dalam urutan pekerjaan itu yang kira-kira akan mengenai kepada para pekerjanya, begitu. Jadi kita tuliskan saja urutannya bagaimana, terus kemudian oh ini kira-kira saat kegiatan ini resikonya apa, memang seperti itu. Jadi kalau memang 60 langkah, saya rasa memang banyak resikonya. Salah satunya memang seperti itu, Ibu. Jadi ini kan tindakannya di dalam laboratorium ya. Jadi saat kita memegang manekin, kemudian kita mempersiapkan alat, resikonya bagaimana. Jadi seperti itu, saya rasa. Jadi bukan yang satu dicuplik-cuplik itu kan berarti bukan urut-urutan kegiatan. Atau mungkin misalnya kalau banyak sekali dipecah gitu ya, tetapi dia termasuk urut-urutan. Tetapi kalau misalnya dalam satu judul dengan banyak sub seperti yang tadi, saya rasa kita bisa lebih tahu gitu ya, oh ternyata di kegiatan ini loh yang resikonya itu banyak gitu kan, dari beberapa langkah di atas tadi. Begitu Ibu. Jadi kalau memang 60 langkah saya rasa memang kita harus sedikit lebih ada effort gitu untuk memang memetakan atau melakukan pengendalian itu, Ibu. Jadi kalau misalnya kita punya SOP-nya ya, kan biasanya bentuknya dokumen ya, kita tinggal copy paste aja, terus kemudian kita perinci resiko yang mungkin terjadi dan penanganannya apa. Kemudian untuk pengesahannya, nah, jadi kalau pengesahannya ini memang karena dia adalah GSA ya, Job Safety Analysis, biasanya yang memverifikasi adalah cukup tim yang memang sudah terverifikasi untuk tahu atau punya kemampuan K3. Jadi memang sebenarnya ini khusus, tapi tetap ini adalah bagian dari manajemen mutu ya, salah satunya dengan adanya manajemen resiko. Jadi pasti nantinya urut-urutannya pasti ada ke atas dengan manajemen mutunya, biasanya begitu. Begitu Ibu mungkin yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, silakan Bapak Moderator. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Feni. Ya. Waktu menunjukkan 17.32, kelebihan 2 menit, jadi kita akan istirahat, mandi, dan makan sampai jam 18.30. Saya minta maaf karena setelah kita mandi dan makan, sesi kita adalah regulasi dan kebijakan jenjang karir di Kemenkes, kemudian penyusunan angka kredit PLP di Kemenkes. Narasumbernya dari BPSDM, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tim. Jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu karena memang harus malam ini kita selesaikan, jadi tolong untuk waktu yang sangat singkat ini dimanfaatkan dengan baik ya. Dan sebentar lagi kita akan kirim link untuk post-test. Jadi post-test ini juga harus dikerjakan ya. Kita masih punya waktu longgar Bu ya, Bapak Bu ya. Jangan khawatir, jadi jangan sampai nanti mandi sambil ngerjakan post-test, enggak boleh, nanti basah nanti yang punya ya. Jadi setelah selesai saja kerjakan post-test. Saya kira itu dari saya. Selamat sore dan sampai ketemu lagi di tempat ini jam 18.30. Terima kasih. Terima kasih Dr. Feni. Selamat berkarya. Sama-sama Bapak. Baik.
Post-test sudah kita share di peserta, mohon diperhatikan. Jangan karena ngerjakan post-test kemudian terlambat datang di tempat ini. Ya, jadi nanti jam 18.30 masih ada absensi sekali lagi. Terima kasih.